Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على كل شيء قدير. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Yang pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 376 bab 164, berkaitan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wallahi inni la asma'u buka'a as-sabiyyi wa ana fi salati fa ukhaffifu makhafata an tuftatana ummuhu." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya asma'u buka as-sabi, saya mendengar suara tangisan anak di saf perempuan, wa ana fi shalah, saat itu saya di dalam salat, yakni mengimami kaum muslimin, fa ukhaffifu, maka aku pun meringankan salatku." Maksudnya adalah membaca bacaan yang biasa beliau baca. Contoh misalnya salat subuh, beliau membaca dari Tiwalul Mufassal seperti surat Al-Mursalat, surat Al-Mulk dan yang semisalnya. Maka tatkala beliau mendengar ada suara tangisan bayi, suara tangisan anak di belakang, yakni di saf perempuan, maka beliau pun mengurungkan niat untuk membaca surat-surat yang biasa beliau baca di salat tersebut, makhafata an tuftatana ummuhu, ya, karena sebab khawatir, saya takut tangisan bayi tersebut, tangisan anak tersebut mengganggu ibunya yang mungkin sedang ikut salat saat itu. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang imam hendaknya memperhatikan makmum, memperhatikan keadaan dan kondisi makmum. Ya, artinya hendaknya ia
memperhatikan kondisi hajat kebutuhan makmum. Sama seperti kita pernah jelaskan bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan Muadz bin Jabal yang terlalu panjang membaca ayat atau surat di dalam salat Isya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa tatkala seorang menjadi imam, maka hendaknya dia perhatikan makmumnya, karena ada di belakang itu orang yang sakit, ada anak-anak, ada perempuan, ada orang tua, dan ada orang yang punya hajat mendesak. Namun kalau ia salat sendiri, falyutawwil masya, kata Rasulullah. Kalau ia salat sendiri, maka silahkan panjangkan sesuai dengan kemauannya. Tapi tatkala menjadi imam, maka hendaknya memperhatikan orang-orang yang ada di belakang atau makmumnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan masuk bab 165, babun majaa la tuqbalu salatul haidhi illa bi khimarin. Bab apa-apa yang telah datang, beliau bawakan bab ini dengan menukil lafaz hadis. Sama seperti di sebahagian bab-bab sebelumnya, bab tidak diterima salatul haid. Salatul haid, salat wanita yang sudah haid, ini maknanya. Bukan wanita yang sedang haid, karena wanita yang sedang haid tentunya dilarang apa? Salat, tidak boleh salat. Kalau ia salat, salatnya tidak sah. Bahkan kalau ia sengaja salat dalam keadaan haid, maka ia berdosa karena ia melanggar aturan. Karena wanita haid tidak boleh mengerjakan apa? Salat. Jadi maksud dengan salatul haid di sini adalah wanita yang sudah baligh. Ya, wanita yang sudah baligh, karena bulugh atau baliknya seorang wanita ditandai dengan haid. Bab apa-apa yang telah datang tidak diterimanya atau tidak sahnya salat wanita yang sudah haid illa bi khimar, kecuali dengan khimar. Ya, mungkin khimar diartikan sekarang kerudung, yang asal maknanya adalah yang menutup kepalanya, yang menutupi apa? Kepalanya. Ini khimar diartikan dengan kerudung. Jadi tidak diterima salat wanita yang sudah haid kecuali memakai apa? Kerudung. Ya, yakni asal maknanya adalah penutup kepala, ya, kerudung. Yang bisa diartikan khimar di sini adalah pakaian atau kain yang menutupi auratnya. Pakaian atau kain yang menutupi auratnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bawakan hadis nomor 377 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Aisyah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatul haidhi illa bi khimar. Tidak diterima salat wanita yang telah haid kecuali apabila ia berkhimar, apabila ia memakai apa? Kerudung. Kemudian beliau berkata, wa qauluhu al-haid yakni al-mar'atul baligh, yakni idza hadat. Yang maksud dengan haid wanita yang sedang haid, maknanya wanita yang sudah baligh. Wanita yang sudah baligh. Ini jelas ya. Kemudian beliau berkata, Al-Imam At-Tirmidzi berkata, wal amal alaihi inda ahli al-ilm anna al-mar'ata idza adrakat fa sallat wa syai'un min sya'riha makshufun la tajuzu salatuha. Beliau berkata, hadis ini adalah hadis yang diamalkan di kalangan para ulama. Sesungguhnya wanita apabila ia telah mencapai usia baligh kemudian salat, kemudian wa syai'un min sya'riha makshuf, kemudian ada sebahagian dari para rambutnya yang tersingkap atau terlihat, la tajuzu salatuha, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Wa huwa qaulu Syafi'i.
Dan ini adalah perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, la tajuzu salatul mar'ati wa syai'un min jasadiha maksyuf. Tidak sah salat seorang wanita yang sudah haid tersebut sedangkan salah satu di antara anggota tubuhnya tersingkap. Makanya kita sebut tadi khimar ini kerudung atau pakaian atau kain yang menutup seluruh anggota tubuhnya. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i berkata, waqad qila, namun ada sebagian ulama yang berpendapat, in kana dhahru qadamaiha maksyufan fa salatuhu jaizah. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa kedua kaki ini kalau terbuka salatnya tetap sah. Ini ada sebagian ulama berpendapat demikian dalam mazhab. Karenanya kita lihat ya sebagian, khususnya mungkin tatkala kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, kadang-kadang kita dapati para perempuan dari sebagian negara itu sholat ia tidak pakai kaos kaki. Sholat tidak pakai kaos kaki dan tidak memakai kain atau pakaian yang bisa menutupi seluruh kakinya. Mungkin kalau kita di sini tatkala tidak pakai kaos kaki, dia pakai kerudung yang atas, kemudian ada yang izar yang bawah, itu benar-benar sampai apa? Sampai lantai, menutupi kaki. Jadi tatkala dia berdiri tidak terlihat, sujud tidak terlihat, maka ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Namun ada sebagian berpendapat bahwa telapak kaki ini boleh tersingkap, walaupun sebagian ulama mengatakan harus tertutup. Kalau tersingkap maka sholatnya tidak sah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan boleh. Karena kita dapati sebagaimana yang kita lihat ya, dan mungkin sebagian para ikhwah atau akhwat melihatnya, ada beberapa kaum muslimat yang sholat telapak kakinya itu terbuka. Mungkin kita kadang terheran-heran melihatnya, loh sholatnya seperti itu, telapak kakinya kok terbuka, apa sah sholatnya? Maka Al-Imam Syafi'i berkata sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, waqad qila in kana dhahru qadamaiha maksyufan fa salatuha sahihah, fa salatuha jaizah. Sebagian ulama berpendapat apabila dhahru qadamaiha maksyufan, atas dari telapak kakinya itu tersingkap ya, terbuka, maka salatnya tetap apa? Tetap sah. Ini khilaf ya di kalangan para ulama, tapi tetap kita katakan bahwa telapak kaki itu tetap harus ditutup sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah. Kata para ulama, ini pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Sebagaimana hadis Ummu Salamah tatkala beliau ditanya ya tentang bagaimana wanita salat sedangkan ia hanya punya satu pakaian atau satu kain. Maka Nabi SAW katakan, jika seandainya kain tersebut menutupi sampai telapak kaki, maka tidak ada masalah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mensyaratkan pakaian yang dipakai itu menutupi apa? Menutupi kaki. Ya, menutupi kaki. Dan ini adalah pendapat yang lebih selamat ya, sekalipun ada sebagian para ulama berpendapat bahwa kaki atau telapak kaki itu boleh tersingkap di dalam apa? Di dalam salat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi intinya khimar ini adalah kerudung atau pakaian yang menutupi seluruh aurat wanita ini di dalam apa? Di dalam salat. Kemudian kita masuk ke bab 166. Babu ma jaa fi karahiyatis sadli fi shalah. Bab apa-apa yang telah datang dibencinya, makruhnya as-sadl. Sadl artinya menjulurkan pakaian di dalam salat, menjulurkan pakaian di dalam salat. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sadli fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam melarang as-sadla fi shalah, melarang
menjulurkan pakaian di dalam apa? Di dalam salat. Dan as-sadl ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, terjadi khilaf ya di kalangan para ulama maksudnya apa? Maksud sadl ini apa? Sebagian memaknai sadl atau menjelaskan makna sadl sama seperti isbal. Sadl itu maknanya sama seperti apa? Isbal, yakni menjulurkan kaki, menjulurkan kain atau pakaian sampai menutupi telapak kaki, sampai menutupi mata kaki. Ini dilarang dalam salat. Ini makna sadl yang menurut sebagian para ulama inilah makna yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tatkala kita salat, tentunya ini laki-laki ya, ini laki-laki, pembahasan berkaitan dengan laki-laki. Adapun perempuan tadi sudah kita jelaskan bahwa ia tidak sah salat kecuali dengan menggunakan apa? Khimar. Adapun laki-laki maka tidak boleh ia menjulurkan pakaiannya, contoh jubahnya sampai menutupi telapak kakinya. Mungkin karena kepanjangan ya, panjangan sehingga menutupi mata kaki bahkan sampai menutupi kaki. Ya. Atau mungkin dia pakai celana atau pakai sarung. Dilarang sadl, dilarang menjulurkan pakaian tersebut sehingga menutupi mata kaki. Sebagian ulama mengatakan sadl di sini artinya sama seperti isbal. Sebagian ulama berpendapat sadl di sini artinya tatkala seorang memakai rida, ya, karena pernah kita kaji bahwa pakaian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah izar dan rida. Ini kebanyakannya. Izar dan rida. Izar itu sama seperti kain umrah sekarang yang dipakai untuk bawahan seperti sarung, sedangkan rida itu seperti selendang ya, atau yang dipakai untuk atasnya. Ini kebanyakan mereka dahulu memakai pakaian jenis seperti ini. Adapun qamis seperti pakaian kita sekarang. Pakaian kita sekarang imma dalam bentuk jubah atau dalam bentuk gamis. Kemudian ada pasti bawahannya, yakni celana atau yang semisalnya. Dahulu para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala memakai rida, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sadl. Sadl artinya menjulurkannya, yakni tidak menjadikan sebelah kanan dan kain tersebut diselempangkan ke kanan atau ke kiri. Jadi dibuka begitu saja. Ya, paham maksudnya ya. Jadi atasan selendang yang di atas itu tidak diselempangkan. Dia julurkan begitu saja. Ini dilarang dalam salat. Ini dilarang di dalam salat. Ini di antara makna sadl yang disebutkan para ulama, dan intinya para ulama mengatakan semua makna sadl yang dipahami dalam bahasa itu semua masuk dalam larangan. Jadi sebagian ulama mengatakan sadl itu adalah seperti ini dalam bahasa, seperti dalam bahasa. Maka para ulama mengatakan semuanya itu termasuk larangan yang dilarang dalam hadis yang mulia ini. Termasuk di antara makna sadl adalah memakai qamis, baju yang sedang kita pakai ini atau jubah yang kita pakai, tapi tangan kita tidak kita keluarkan dari lengannya. Jadi mungkin di musim dingin ya, kadang orang pakai jaket tangannya di dalam. Ya. Jadi tidak dimasukkan di kumnya, tidak dimasukkan di lengan ya, bukan lengan apa? Ini apa namanya? Bukan tangan saya, ini baju ini namanya apa? Yang ini apa namanya? Lengan baju juga namanya. Iya. Jadi tangan kita tidak kita keluarkan di lengan bajunya. Jadi di dalam. Ini biasanya di musim apa? Dingin atau di daerah dingin. Kita pakai jaket, tapi tangan kita di dalam jaket tersebut, tidak kita keluarkan. Maka ini menurut para ulama ini makna sadl yang dimaksudkan di dalam hadis. Intinya semua makna sadl yang disebutkan para ulama ini masuk dalam kategori larangan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kemudian beliau berkata, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi sadli fi shalah fa kariha ba'dhum as-sadla fi shalah wa qalu hakadha
tasna'ul yahud. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan sadel di dalam salat, bukan maknanya ya. Berbeda tentang kondisinya. Mereka mengatakan sadel dilarang secara mutlak. Bahkan mereka mengatakan bahwa sadel di sini adalah menjulurkan kain di sini adalah kebiasaan Yahudi dahulu. Karenanya kita diperintahkan untuk apa? Menyelisihinya. Karena memang salah satu di antara tujuan syariat kita datang, salah satu di antara tujuannya, dan ini terlihat jelas dari beberapa ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa salah satu di antara tujuannya adalah untuk menyelisihi Yahudi dan Nasara. Karena kita dapati Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi karena mereka melakukan ini dan itu. Selisihilah ahlul kitab karena mereka melakukan ini dan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Kala itu orang Yahudi mengerjakan puasa Asyura. Orang Yahudi mengerjakan puasa apa? Asyura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa mereka mengerjakan puasa Asyura? Mereka mengatakan tanggal 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah SWT selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa berpuasa di hari itu sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT, dan kami berpuasa ya sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabi Musa. Maka Nabi SAW bersabda, kami lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi perintahkan kaum muslimin untuk apa? Berpuasa. Tapi coba lihat, Nabi kita yang mulia SAW bersabda, tahun depan jika seandainya aku tahu apa yang akan terjadi, ya, la istaqbaltu min amri mastadbartu, jika seandainya aku tahu apa yang akan terjadi, maka aku akan mengerjakan puasa Asyura ini dari tanggal berapa? 9. Ya, jadi bukan sekedar tanggal 10 saja sebagaimana orang Yahudi melakukannya. Maka beliau berniat, bertekad untuk berpuasa dari tanggal 9 demi untuk menyelisih siapa? Orang Yahudi. Ini ciri khas daripada agama kita. Ya, Nabi SAW tatkala memerintahkan umatnya untuk melakukan sesuatu, maka biasanya kalau sesuatu tersebut ada kemiripan dengan ahlul kitab, maka kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Kita diperintahkan apa? Untuk menyelisihinya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan sadal menjulurkan kain ini dilarang secara mutlak karena ilahnya, sebabnya ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata innama kuriha asadlu fi shalah idza lam yakun alaihi illa thawbun wahid. Fa amma idza sadala 'alal qamis fala ba'sa. Sebagian ulama mengatakan kenapa sadal dibenci? Ini dibenci kalau ia hanya punya satu kain saja. Ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kebiasaan mereka itu pakai izar dan rida. Bahkan kadang-kadang hanya izar saja. Mana kita sebutkan kalau ia tidak punya kecuali hanya izar, bagaimana cara ia memakai apa? Pakaiannya sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau seandainya dia hanya satu izar saja, maka dibenci sekali menjulurkannya. Menjulurkannya. Karena apa? Bisa terlihat apa? Auratnya. Bisa terlihat auratnya. Namun para ulama mengatakan amma idza sadala 'alal qamis fala ba'sa. Tapi kalau seandainya ia pakai kamis, pakai kain kita, kemudian ada misalnya sorban dipakai juga, selendang dipakai juga, maka sadel dijulurkan seperti itu, ini tidak mengapa. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, wa huwa qaulu Ahmad, ya. Ini adalah perkataan Imam Ahmad, tapi Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah secara mutlak kata beliau membenci menjulurkan pakaian. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibencinya menjulurkan kain di dalam salat. Berikutnya bab 167.
Bab 167. Babu ma jaa fi karahiyati mashil hasa fi shalah. Bab apa-apa yang telah datang dibencinya mashul hasa, menyingkirkan kerikil-kerikil kecil di dalam salat. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, masjidnya lantainya itu pasir ditaburi dengan kerikil halus. Ini lantainya demikian. Ya, maka beliau akan bawakan hadis larangan membersihkan tempat sujud dari kerikil-kerikil ini. Dan tentunya larangan ini dahulu karena masjidnya seperti itu. Adapun sekarang para ulama mengatakan tidak ada bedanya membersihkan kerikil yang dahulu maupun mungkin sekarang ada debu dan sebagainya. Ini juga masuk dalam apa? Larangan. Masuk dalam larangan. Kalau seandainya terpaksa sekali karena memang kita lihat terlalu tebal misalnya debunya atau kerikilnya terlalu banyak misalnya sehingga sulit mungkin kita apa? Sujud, maka hadis nanti disebutkan in kunta la budda fa'ilan famarratan wahida. Kalau memang kau harus melakukannya, maka sekali usap saja. Tidak boleh berkali-kali. Apa masalahnya para ikhwah? Yang pertama tentunya kalau berkali-kali ini gerakan terlalu banyak, maka ciri khas salat yang diperintahkan khusyuk, tenang, tentram, ini akan hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan karena di saat sholat itu kita hendaknya merendahkan diri kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah SWT. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat, nanti akan disebutkan ya, bab 168 terkait dengan menghembusnya juga nggak boleh. Ada sebagian tatkala hendak sujud dia apa? Dihembus. Maka Nabi SAW katakan, walaupun hadis didhaifkan oleh para ulama, tarrib wajhaka. Tempelkan wajahmu di debu itu. Tempelkan wajahmu di tanah itu. Karena kita sebutkan yang pertama kenapa ini dilarang? Pertama, menghilangkan kehusyuan di dalam apa? Salat. Terlalu banyak gerakan. Maka Nabi SAW katakan kalau mestilah engkau lakukan sekali saja. Kemudian yang kedua, kita di dalam salat, khususnya tatkala sujud, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Karenanya sujud ini posisi yang paling dicintai oleh Allah dan posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Kenapa? Karena di saat sujud kita sedang benar-benar merendahkan diri kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kita letakkan anggota tubuh yang paling mulia yang kita miliki. Wajah kita tempelkan di mana? Di lantai. Sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala mesti sekali dibersihkan, seakan-akan kita apa? Sombong di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dilarang ya. Ya sujud saja selama dia suci, sujud saja. Apakah dalam bentuk kerikil atau dalam bentuk kata para ulama pasir atau dalam bentuk tanah atau debu, letakkan kepala kita di situ. Kalau mesti harus dibersihkan sekali. Ya kalau memang mau bersih kali, ya sebelum apa? Sebelum sholat. Bukan berarti wah kalau demikian berarti masjid kita harus kotor-kotor aja, bukan. Ini sekarang kita terkait dengan gerakan di dalam apa? Dalam salat. Tatkala kita bertakbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita hendak rendahkan hati kita di hadapan Allah. Bahkan ada sebagian para ulama mengambil sebuah kesimpulan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, summa dzakara rajul yutilus safara ash'ath
aghbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam hadis tersebut, ada seorang laki-laki, ya, madzakar rajul yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang sangat panjang. Ash'ath, rambutnya kusut. Aghbar, kakinya berdebu. Jadi dengan kondisi compang-camping, dengan kondisi yang tidak menentu, kondisi yang tidak karuan. Kakinya penuh dengan debu, lelah karena dari perjalanan panjang, pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut basah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tersebut, seharusnya doanya diterima oleh Allah. Ia sedang safar dengan kondisi compang-camping seperti itu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia memakai nama Allah, Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maka seharusnya doanya dikabulkan oleh Allah. Hanya saja kenapa doanya terhalang? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia terbiasa dikenyangkan dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari beberapa penjelasan ini, sebagian para ulama mengatakan bahwa seorang kalau hendak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia meminta dalam kondisi penampilannya itu menunjukkan bahwa dia sedang butuh dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian, walaupun ini tentunya kondisinya tidaklah kemudian kita simpulkan bisa dilakukan seperti, tapi sebagian mereka kalau ingin berdoa kepada Allah, dia pakai baju yang paling jelek. Baju yang paling apa? Jelek. Bahkan di kondisi-kondisi tertentu, tatkala kita baca sejarah, tatkala mereka misalnya berjihad, tatkala mereka sedang melakukan perjalanan, butuh sekali, misalnya butuh air, butuh pertolongan dari Allah SWT, mereka kadang ambil tanah, mereka taburkan di kepala mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, saya sangat butuh dengan bantuan. Ya. Karenanya di dalam salat, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam kondisi yang memang mungkin karena harus sholat cepat atau tidak sempat tadi dibersihkan, kemudian kita takbir, kemudian hendak sujud, kita lihat di situ ada debu, maka tempelkan saja. Ya, berharap dengan itu malah doa dan harapan kita dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus dibersihkan, maka satu kali saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalahnya adalah tawadhu. Masalah adalah merendahkan diri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan hadis Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yamsah al-hasa." Apabila salah seorang di antara kalian tegak berdiri mengerjakan salat, maka janganlah ia mengusap kerikil-kerikil kecil tersebut. Fa innar rahmata tuwajihuhu. Karena sesungguhnya rahmat sedang berada di hadapannya. Rahmat sedang berada di hadapan, kasih sayang Allah sedang berada di hadapannya, anugerah Allah sedang ada di hadapannya. Karenanya maksudnya jangan kau sibukkan diri dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak semestinya, sehingga akhirnya rahmat tadi terputus darimu. Karena salat itu adalah kondisi di mana seorang itu sedang berbisik-bisik dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya salat. Luar biasa salat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hamba berkata, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah dua bahagian. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Ini subhanallah. Jadi setiap kita bangkit menghadap kiblat membaca surat Al-Fatihah, maka surat Fatihah ini dibagi oleh Allah, kata Allah sendiri, menjadi dua bagian. Satu bagian untuk dia, satu bagian untuk kita, wali abdi masa'al, dan bagian untuk hambaku, separuhnya untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta dalam bahagian dia. Fa idza qala al-'abdu, apabila hambaku berkata di dalam salatnya baca surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah
Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Maka Allah langsung jawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah langsung menjawab, majjadani abdi atau athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Raja di hari apa? Pembalasan. Fawwadha ilayya abdi, hambaku sedang mengembalikan semua perkara kepadaku. Ini subhanallah, tatkala kita salat kemudian kita baca Fatihah, Allah langsung apa? Menjawab. Setiap kita tatkala mengucapkan, Allah jawab. Tentunya ini keagungan sifat siapa? Sifat Allah. Dalam satu detik, dalam satu waktu, berapa juta orang sedang salat dan membaca dengan bacaan yang sama. Alhamdulillahirabbil, semua dijawab oleh Allah SWT. Karena sifat Allah tidak mungkin kita samakan dengan sifat makhluk. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang disampaikan oleh Nabi SAW, menunjukkan keagungan Sang Pencipta. Dia punya sifat, dia punya perbuatan yang tidak sama dengan makhluknya. Bahkan tidak bisa kita bandingkan. Walillahil matsalul a'la. Bagaimana menjawab dalam satu waktu lebih dari satu? Bahkan bukan 1, 2, 3, 4, 10 jutaan dijawab langsung. Subhanallah. Ini Allah Sang Pencipta. Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala kita membaca Al-Qur'an, membaca sabda Rasulullah SAW, kebanyakan dari informasi yang kita dapati dalam Quran itu berbicara tentang siapa dia. Berbicara tentang siapa dia. Karenanya kita lihat Quran itu selalu menceritakan tentang Allah, kemudian ditutup dengan nama atau sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Agung Subhanahu wa taala. Jadi salat itu berbisik-bisik antara kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghadap kasih sayangnya, kita sedang menghadap rahmatnya. Karenanya di sini disebutkan, jangan engkau usap kanan kiri apa yang ada di tempat sujudmu, karena engkau hakikatnya sedang berada di hadapan Sang Pencipta. Kasih sayang Allah sedang ada di hadapanmu. Maka jangan disia-siakan dengan perbuatan dan gerakan yang lain yang sia-sia. Ini yang dimaksud dengan fa innar rahmata tuwajihuhu. Karenanya sebagian riwayat menyebutkan kenapa orang yang hendak lewat di depan kita, antara kita dengan sutra, kita halangi supaya dia tidak lewat. Karena apa? Karena kalau dia lewat berarti rahmat itu terputus walaupun sejenak. Terputus. Maka kita halangi supaya rahmat itu tidak terputus dari kita. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu karihal masha fi shalah. Nabi sangat membenci mengusap tempat sujud di dalam salat. Maka beliau bersabda, in kunta la budda fa'ilan famarratan wahidah. Kalau engkau mesti melakukannya, karena mungkin debunya terlalu tebal, kemudian kerikilnya mungkin agak besar, mas ketepatan pula ada luka di sini atau jerawat, sehingga kalau kita sujud sakit terasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, in kunta la budda fa'ilan famarratan wahidah. Cukup satu kali. Ka'annahu ruya anhu rukhsatun fil marratil wahidah wal amal ala hadza inda ahlil ilm. Sepertinya ada diriwayatkan keringanan untuk satu kali, dan ini adalah hadis yang diamalkan oleh para ulama. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tujuannya dua kita sebutkan tadi. Yang pertama apa? Kenapa dilarang? Ya, supaya tetap bisa apa? Khusyuk dalam salat. Yang kedua, menjauhi kesombongan. Kita mesti merendahkan diri kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah SWT. Karena memang hakikat sombong itu dua. Pertama, di hadapan Allah menolak kebenaran. Kemudian sombong di hadapan manusia. Ini merendahkan siapa? Manusia. Dan yang paling parah dari dua kesombongan ini adalah kesombongan
Yang pertama, menolak apa? Kebenaran. Orang kadang-kadang Masya Allah punya hati yang rendah, punya hati yang bagus, ya. Tapi tatkala sampai kepadanya kebenaran dia terlalu lebih parah. Ya, menolak kebenaran, kesombongan. Ya. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga seorang hamba yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah. Ya, sebesar anak semut yang paling kecil. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki tidak mau pakai baju kecuali yang bagus, bersandal yang bagus. Dia kalau membeli sesuatu dia ingin beli yang bagus. Apakah ini kesombongan?" Nabi mengatakan apa? Enggak, Nabi mengatakan tidak. Nabi menjelaskan hakikat kesombongan. Karena bisa saja orang yang tidak mau pakai kecuali yang bagus biasanya memang kesombongan. Dia ingin beda dari orang. Dia ingin meninggikan diri dia dari orang. Karenanya kalau dia beli sandal yang paling bagus yang tidak ada orang punya. Beli jam yang paling bagus tidak ada orang punya. Bisa saja latar belakangnya apa? Kesombongan. Nabi tidak mengatakan ya itu kesombongan. Nabi juga tidak mengatakan tidak, tapi Nabi beri timbangan kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Karena para ikhwah, kita mesti belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah datang kepada mereka apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami tidak boleh kita tolak. Tidak boleh kita menolaknya. Karena kalau kita menolaknya maka itu adalah kesombongan yang sangat dicela oleh Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis nomor 380 kurang lebih sama ya. Mu'aikib berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mashil hasa fi shalah, mengusap atau membersihkan kerikil-kerikil kecil di dalam salat. Qala, maka beliau bersabda, in kunta fa'ilan famarratan wahidah. Kalau mesti engkau harus melakukannya karena memang tidak bisa, maka lakukan hanya sekali saja. Baik, kemudian kita masuk bab 168, bab ma jaa'a fi karahiyatin nafkhi fi shalah. Bab dibencinya menghembus di dalam salat. Ini menghembus lantai tadi ya, menghembus tempat sujud. Jadi banyak melakukannya. Ya, dihembus-hembus supaya debunya apa? Terbang. Jadi betul-betul bersih. Ya kalau tidak melakukannya, ya lakukan sebelum salat. Kamu sapu, ya kemudian kamu pel, ya. Silahkan, tidak apa-apa. Ya karena memang Islam memerintahkan kita untuk apa? Untuk bersih. Tapi kalau sudah sholat, misalnya sudah sholat, maka ini beda. Ini berbeda. Beliau bawakan hadis walaupun dhaifkan oleh sebagian para ulama, dari Ummu Salamah beliau berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghulaman lana yuqalu lahu Aflah idza sajada nafakha. Nabi melihat salah satu di antara budak kami, ghulam ya, budak masih kecil ya, yang namanya Aflah. Apabila dia sujud, dia selalu apa? Menghembus-hembus, meniup-niup, membersihkan tempat sujudnya. Faqal, maka Nabi mengatakan, Aflah, tarrib wajhak. Hei Aflah, kata Rasulullah, tarrib wajhak. Lumuri wajahmu dengan tanah. Tempelkan wajahmu di tanah. Artinya ini tawadhu tadi kita katakan, tawadhu. Rendahkan. Karenanya kita sebutkan tadi ya, dalam kondisi tertentu kadang-kadang kalau kita memang ingin meminta suatu seperti yang apa namanya, dalam kondisi jihad, dalam kondisi safar, kita menghadapi suatu yang sangat sulit, ya seperti ini kadang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita,
Kita baca sejarah mereka, mereka lumuri wajah mereka dengan apa? Dengan tanah, kemudian mengatakan, ya Allah, saya sangat butuh dengan bantuan. Tarik wajah, tempelkan wajahmu di tanah. Ini sebagai kehormatan sebenarnya. Sujud ini kemuliaan kita. Hamba tadi semakin dia merendahkan hatinya, dirinya di hadapan Allah, dia semakin apa? Mulia. Semakin mulia, bukan semakin hina. Yang hina itu kita menghambakan diri di hadapan manusia, di hadapan Allah mulia. Karena coba lihat, Allah SWT tatkala memuji nabinya yang mulia SAW, menceritakan nabinya Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dalam surat Al-Isra. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, hamba. Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi Muhammadin atau bi nabiyhi atau bi rasulihi, tapi Allah sebut beliau dengan sebutan yang paling mulia di sisi Allah. Ya, ini apa? Hamba. Jadi semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah SWT, maka kedudukan kita mulia. Makanya orang yang tak mau sujud, tak mau sholat, itu orang hina. Dia tidak rendahkan diri dia di hadapan siapa? Di hadapan Allah SWT. Rendahkan, hinakan diri di hadapan Allah SWT. Kita hamba. Hamba itu artinya apa? Budak. Budak siapa? Allah. Bahkan demi Allah, kita tidak punya apa-apa di dunia ini, karena semua yang kita miliki itu milik siapa? Allah. Jadi tatkala kita berbicara tentang tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, ada 3 perbuatan Allah SWT yang itu merupakan pangkal atau sumber dari tauhid rububiyah. Ya. Al-khalq, dia Rabb yang mencipta. Dia Rabb yang memiliki atau menguasai. Dia Rabb yang mengatur. 3 ini perbuatan Allah SWT, yang ini merupakan pangkal dari semua perbuatan yang dia lakukan. Dia Khalik, dia sang pencipta. Tidak ada sang pencipta di alam semesta kecuali siapa? Kecuali Allah. Tak ada pencipta kedua di alam semesta. Dialah satu-satunya pencipta. Tidak ada yang lain di alam semesta ini. Ini keyakinan kita. Apapun yang ada, yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat di alam semesta ini, yang menciptakannya Allah, yang membuatnya Allah. Sekalipun mungkin manusia membuatnya, manusia yang merakitnya, ya kita katakan buatan ciptaan manusia hanya sekedar merakit sesuatu yang bahannya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap yang satu-satunya pencipta di alam semesta adalah Allah. Kita tidak boleh meyakini di alam semesta ini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diciptakan manusia? Apa yang dibuat oleh manusia? Apa yang diciptakan manusia? Pesawat. Bahan baku pesawat itu siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat itu siapa? Manusia. Manusia yang ciptakan Allah. Siapa yang memberikan ilmu kepada manusia? Memberikannya adalah Allah. Siapa yang menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi manusia menciptakan hal itu? Allah. Berarti tetap semua yang ada di alam semesta, baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, yang menciptakannya hanya Allah. Dia satu-satunya Khalik dalam semesta. Sisanya makhluk. Selain dia makhluk yang diciptakan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, al-mulk, al-malik, dialah pemilik, dialah penguasa. Satu-satunya yang memiliki semua apa yang ada yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, yang punya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat, apapun yang tidak kita lihat di alam semesta, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita tatkala punya sesuatu, memang kita, saya mengusahakannya Ustaz, saya banting tulang peras keringat. Iya, tapi tetap yang punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan barang-barang yang kita usahakan, tubuh kita saja yang punya siapa? Allah. Bukankah kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau kita mendengar seorang meninggal? Sesungguhnya kita semua milik Allah dan hanya kepadanya kita akan apa?
kembali. Karenanya kita tidak boleh para ikhwah menggunakan apa-apa yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kita yang itu adalah milik Dia, menggunakannya tidak sesuai dengan keinginan yang memilikinya. Nggak boleh. Ini tangan milik siapa? Milik Allah. Maka kita harus menggunakan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nggak boleh asal-asalan. Karena dia yang punya dan dia kasih aturan. Contoh misalnya ada orang pinjam, Pak, iya, saya pinjam sepeda motor Anda. Boleh, tapi aturannya kalau antum jalan tidak boleh kecepatannya di atas 80 km per jam. Tiba-tiba antum pakai 120. Kira-kira pemiliknya marah tidak? Marah, ada aturan. Loh, kok Bapak marah? Ya terserah saya, ini milik saya kok. Kalau kamu nggak mau, cari motor lain, kan gitu di aturannya. Di alam semesta juga seperti itu. Allah SWT memberikan kepada kita hal-hal yang Dia miliki, dititipkan ke kita, dan Dia kasih aturan. Kalau nggak mau, ya pindah. Silakan pindah. Ya pindah. Kamu nggak mau? Ya kalau kita katakan, ya Tuhan, kalau disuruh pindahlah dari tempat yang dia punya ini, mau kemana kita pindah? Mau kemana kita pindah? Maka tauhid rububiyah itu, tauhid rububiyah, kaidahnya ya salzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan seorang kalau dia yakin tauhid rububiyah, mengimani tauhid rububiyah, mengharuskan dia untuk tunduk pada tauhid apa? Uluhiyah, itu sudah pasti. Kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan berikan kita banyak hal sebagai titipan dan hakikatnya Dialah pemiliknya, Dia kasih aturan, maka kita sadar akhirnya kita ikutlah aturan Dia. Kalau tidak ikut aturan, bahkan sama anak pun kadang kita marah seperti itu. Kamu ya, kalau nggak ikut aturan, apa kita bilang? Keluar dari rumah saya, kan gitu. Ini ada aturannya. Ini alam semesta. Makanya heran kita mengatakan kok ini dilarang, ini dibolehkan. Ya, yang ngasih aturan itu siapa? Allah pemiliknya. Maka Al-Malik, Dia satu-satunya pemilik. Dia satu-satunya penguasa di alam semesta. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Mudabbir. Dialah pengatur. Tak ada yang mengatur di alam semesta kecuali apa? Kecuali Dia. Apa yang Dia mau terjadi, nggak ada yang bisa menolak. Sakit. Angin, puting beliung, banjir, nggak ada yang bisa menolak. Kalau Dia sudah berkehendak, tidak ada yang bisa apa? Menolak. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, ya Allah, ya Tuhanku, malikal mulk, Raja yang memiliki segalanya. Disebutkan dalam ayat tersebut, tu'til mulka man tasha', Engkau memberikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Tu'izzu man tasha', Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Enggak ada yang bisa menolak. Kalau Allah sudah beri kekuasaan kepada seorang, enggak ada, oh jangan, enggak bisa. Kalau memang Allah sudah berkehendak, jadi. Kalau seandainya Allah SWT mencabutnya, maka pasti akan dicabut oleh Allah SWT. Nggak ada orang yang bisa menahan, nggak ada orang yang bisa menolak. Kalau Dia sudah berkehendak. Tu'izzu man tasha', memuliakan orang yang Kau kehendaki, menghinakan orang yang Kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau adalah zat yang maha kuasa melakukan apapun yang Engkau kehendaki, yang Kau inginkan. Ini Allah. Dia pengatur di alam semesta. Matahari terbit dari mana, Dia mengatur. Posisi timur di posisi sebelah kanan, posisi sebelah kiri Dia yang mengatur. Kemudian bergerak ke arah barat, Dia mengatur. Angin digerakkan dari barat, dihembuskan ke timur, Dia yang mengatur. Tak ada yang bisa menolak aturannya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Tauhid apa? Rububiyah. Maka kita disebut sebagai hamba Dia, hamba Allah. Itu adalah letak kemuliaan kita.
Karena kalau kita bukan hamba Allah, tak mau menjadi hamba Allah, kita akan menjadi hamba syaitan. Hamba syaitan. Ini hina, menjadi hamba apa? Syaitan, menjadi hamba Allah mulia. Maka Allah menyebut nabinya bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Hambanya disebut oleh Allah. Tidak disebut nama beliau, tidak disebut kedudukan beliau, tapi disebut kedudukan yang paling hina menurut kita, tapi paling mulia di sisi Allah. Bangga kita tatkala kita menjadi hamba siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang mencipta, dia yang memiliki, dan dia yang mengatur alam semesta ini. Alam semesta tidak akan berjalan apabila sesuatu tidak dikehendaki olehnya Subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi tawadhu, Nabi berkata kepada Aflah tarrib wajah. Aflah, jangan kau tiup, jangan kau hembus itu debu atau pasir, ya, wajahmu tempelkan di mana? Di tanah. Qala Ahmad ibn Mani' kariha Abbadun an-nafkha fi shalah. Ya, Abbad membenci meniup atau menghembus di dalam salat. In nafakha lam yaqta salatahu. Tapi kalau dia tetap meniup, salatnya tetap tidak batal. Salatnya tetap sah karena ini makruh, ya. Hukumnya apa? Makruh. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian hadis nomor 382 disebutkan qal ghulamun lana, tapi dalam riwayat yang kedua ini Ummu Salamah mengatakan budak kecil kami bernama Rabah, bukan Aflah, ya. Rabah bukan Aflah. Kemudian beliau berkata, Imam Tirmidzi berkata, waqtalafa ahlul ilmi fi an-nafkhi fi shalah, faqala ba'dhum in nafakha fi shalah istaqbala shalah. Sebagian ulama keras, ya, bahkan kalau ia mengusap meniup, menghembus, maka istaqbala shalah. Istaqbal artinya istanaf. Dia mengulang salatnya. Dia harus mengulang salatnya, berarti batal. Ya. Sebagian yang lain tidak sampai membatalkan, tapi ini adalah suatu yang makruh. Mereka berkata yukrah an-nafkhu fi shalah, dibenci meniup di dalam salat. Wa in nafakha, kalau ia meniup, menghembus, fi salati lam tabsud salatuhu, salatnya tidak batal, salatnya tetap sah, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bab 169, babun maja'a fin nahyi anil ikhtisari fi shalah. Bab apa-apa yang telah datang larangan ikhtisar. Ikhtisar asal maknanya singkat atau menyingkat, mempercepat di dalam salat. Asal maknanya, walaupun di sini juga para ulama menyebutkan beberapa makna, ya, ikhtisar ini. Beliau bawakan hadis nomor 383. Abu Hurairah berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyusalli ar-rajulu mukhtasiran. Ayyusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki salat dengan kondisi mukhtasiran. Al-Imam Tirmidzi membawakan makna mukhtasiran di sini. Beliau berkata, walaupun sebagian mengatakan mukhtasir ikhtisar artinya tidak tumakninah. Ini menurut sebagian para ulama. Tidak tumakninah, tidak tenang dalam mengerjakan sholat. Artinya rukun-rukun yang dikerjakan itu tidak sempurna sebagaimana hadis musik salat tahu, hadis seorang laki-laki yang tidak baik dalam mengerjakan salat sehingga Nabi sebanyak 3 kali memerintahkan dia untuk mengulang. Setiap selesai salat dia temui Rasulullah, Nabi mengatakan irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembali kerjakan salat, ulangi salatmu karena hakikatnya engkau belum mengerjakan salat. Setelah 3 kali disuruh, keempat kali dia mengatakan, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, saya tidak bisa mengerjakan salat yang lebih baik dari itu, maka ajarkan saya bagaimana salat yang benar.
Maka Nabi mulai jelaskan tentang tata cara mengerjakan apa? Salat. Di antara yang beliau tekankan di situ adalah tumanina. Jadi seorang itu tatkala mengerjakan salat jangan cepat atau jangan sampai rukun yang dikerjakan itu tidak sempurna. Ini makna mukhtasiran yang disebutkan sebagian para ulama. Jadi Nabi melarang seorang laki-laki itu salat dengan keadaan tidak tumanina. Namun Al-Imam Tirmidzi, ya, Al-Imam Tirmidzi membawakan penjelasan bahwa ikhtisar di sini adalah ayyadha ar-rajulu yadahu ala khasiratihi fi shalah aw yadha'u yadayhi jami'an ala khasiratayhi. Wa qarya ba'dhum ayyamshi ar-rajulu mukhtasiran wa yurwa anna iblis idza masya mukhtasiran. Mukhtasiran ini artinya meletakkan tangan di lambung. Sering disebut dengan apa ya? Kaca pinggang atau apa? Kaca pinggang ya? Mententeng. Ya, mungkin mententeng ya. Gimana? Taruh di lambung. Di lambung ya, di pinggang lah bahasanya. Jadi seorang itu dilarang meletakkan tangannya di mana? Di lambungnya. Lambung. Lambung sebelah mana? Kiri ya. Lambung sebelah kiri. Atau berkaca pinggang dilarang. Ya, di dalam salat. Bahkan kariha ba'dhum, sebagian melarang berjalan juga seperti tidak boleh. Bahkan disebutkan, diriwayatkan iblis itu kalau berjalan memang seperti itu gaya jalannya. Menunjukkan kesombongan. Angkuh dia. Sudah dilaknat pun seperti itu dia. Apalagi nggak dilaknat. Karenanya iblis itu dari bangsa jin. Dia bukan dari malaikat. Karena malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan dia diciptakan dari apa? Dari api. Lalu kenapa di saat di saat Allah SWT perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang dia bukan dari bangsa malaikat, ia juga masuk dalam perintah untuk sujud. Disebutkan sebagian para ulama ya, bahwa ia hidup di kalangan malaikat. Iblis ini dia dari bangsa jin, tapi hidup di kalangan apa? Malaikat. Kenapa ia bisa hidup di kalangan malaikat padahal dia bukan dari bangsa malaikat? Karena ketekunan ibadahnya kepada Allah. Jadi ibadahnya luar biasa, sehingga ia bisa hidup di kalangan apa? Malaikat. Tapi Allah Maha tahu yang kadang-kadang orang tidak tahu. Karena ini dalam hadis, dan ini hadis yang mengkhawatirkan sebenarnya hadisnya. Hadis yang kita takut ya, bacanya itu takut, dan setiap kita hendaknya introspeksi diri. Nabi SAW mengatakan, ada seorang hamba dalam hidupnya mengamalkan amal penduduk surga, sampai antara ia dengan surga hanya sejarak zira', satu has, dekat sekali dia dengan surga sudah. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa zira'. Antara ia dengan surga hanya satu hasta saja. Dekat sekali jarak dia dengan apa? Surga. Kemudian hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kira di akhir hayat berbalik dia. Mengamalkan amal penduduk neraka di akhir hayatnya, padahal surga tadi hanya sejarak satu hasta lagi di depan dia. Tapi ia terbalik, ketentuan Allah telah mendahuluinya. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan amal penduduk neraka, sehingga dia tutup hidupnya dengan amal penduduk neraka, sehingga akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya, ada seorang laki-laki ya'malu bi amali ahli nar, melakukan amal penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dan neraka hanya sejarak satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tapi ketetapan Allah telah mendahuluinya. Di akhir hayat dia insaf, dia taubat, kemudian dia tutup akhir hayatnya bi amali ahlil jannah, dia tutup akhir hayatnya dengan melakukan amal penduduk surga, kemudian dia pun masuk surga. Jadi yang pertama tadi, dia tutup akhir hayat dengan penduduk amal neraka, dia masuk neraka, padahal sepanjang hidupnya melakukan apa? Amal penduduk surga.
Yang ini sepanjang hidupnya melakukan amal penduduk neraka, tapi di akhir hayat dia tutup dengan amal penduduk surga, dia pun masuk surga Allah. Para ulama mengatakan, mungkin kalau orang mengamalkan amal penduduk neraka, kemudian akhir hayatnya mengamalkan penduduk surga, orang semua bilang, wah itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana orang selama hidupnya melakukan amal penduduk surga, akhir hayatnya berbalik? Maka para ulama mengatakan semua itu muaranya ada di hati. Semua itu muaranya ada di hati. Karena kita melihat orang itu kan sebatas lahiriah saja, zahirnya saja. Batinnya kan kita tidak tahu. Makanya kita harus lebih perhatikan amal hati kita dibanding amal zahir. Kita tidak mengatakan amal zahir tidak penting, penting sekali. Penampilan sesuai dengan sunnah, gerakan sholat sesuai dengan sunnah penting sekali. Tapi kadang-kadang kita luput memperhatikan amal hati. Ya, karenanya disebutkan dalam sebagian riwayat, bagaimana hal ini bisa terjadi? Nabi menyebutkan dalam sebagian riwayat, fi ma yabdulin nas, dia melakukan amal penduduk surga, jarak antara ia dengan surga hanya satu hasta, itu di pandangan manusia saja. Salatnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, ya, amalan-amalan ketaatan yang lain luar biasa dia lakukan. Tapi itu kan di pandangan kita tidak tahu hatinya, maksudnya apa dia melakukan ketaatan itu. Sehingga di akhir hayatnya, nasallallahu salamul afiyah, Allah singkap apa yang tidak terlihat. Ini yang mengerikan. Allah singkap apa yang tidak terlihat, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya di akhir hayat, tatkala dia tidak ikhlas, tatkala tidak ada tujuan untuk mencari ridha Allah dalam amal ketaatan dia dilakukan, kemudian disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya dia tutup akhir hayatnya dengan apa? Dengan amal apa? Amal neraka, sehingga ia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Begitu iblis hidup di kalangan siapa? Malaikat. Tapi coba lihat, Allah singkap tatkala datang perintah. Dia mungkin bahasa kita petanteng, apa istilahnya? Petantang, petenteng gitu bahasanya. Ya saya bukan malaikat mungkin gitu ya. Tapi hidup di kalangan apa? Malaikat. Bahkan disebutkan dalam sebagian cerita Isra, dia termasuk makhluk yang lebih hebat lagi ibadahnya dari malaikat saat itu. Tapi nggak ada gunanya, hanya lahiriah saja. Dia tidak perhatikan apa? Batinnya. Maka tatkala Allah katakan, sujudlah kalian kepada Adam, dia yang menentang. Dia mengatakan, ana khairum min, saya lebih baik dari siapa? Dia jatuh ke dalam dua kesombongan yang kita sebutkan tadi, merendahkan manusia, menolak kebenaran. Dua diborongnya kesombongan tadi. Ya, akhirnya Allah usir dia, Allah laknat dia, Allah kutuk dia. Itu pun dia tidak insaf. Malah dia tantang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia tantang Allah. Tatkala Allah marah, kenapa dia tidak bersedia? Dia malah anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri aku tangguh hidup sampai hari kemudian. Maka Allah katakan, saya berikan kesempatan untukmu. Dia mengatakan, saya akan sesatkan ini keturunan orang ini, yakni Adam alaihissalam, kecuali segelintir dari mereka yang selamat. Dari semenjak itu kita sedang masuk dalam pertempuran, permusuhan abadi dengan dia dan golongannya. Tapi kita tidak sadar kita sedang bertempur. Kita santai, hidup santai, padahal kita sedang bertempur ini. Ya, kita ingin pulang ke tempat nenek moyang kita dahulu, ini surga. Kemudian kita harus lawan, berhadapan dengan siapa? Dengan iblis alaihi laknatullah. Jadi hati ini amal yang hendaknya terus kita perhatikan, khusyuk, tawadhu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang lain-lainnya daripada amal hati, ini amal yang sangat luar biasa. Ya. Kalau lahiriah kita katakan harus diperhatikan, tapi lebih harus diperhatikan apa? Hati. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Sungguhnya di jasad seorang manusia ada segumpal darah, terjemahnya demikian,
Tapi mudghah itu artinya segumpal daging. Apabila dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Apabila dia rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah hal itu adalah apa? Hati. Dia menggerakkan, dia rajanya. Maka kita harus lebih perhatikan hati kita. Muhasabah batin. Kalau untuk yang zahir mudah sekali. Mudah sekali kalau untuk yang zahir. Ya. Misalnya ingin pakai jubah, tinggal beli. Ada pilihan murah, sedang, mahal kan gitu kan. Tidak isbal, tinggal potong. Kan mudah sekali. Ya, walaupun mungkin tantangannya di zaman sekarang enggak, tapi dibanding amal hati ini Masya Allah, maka kita katakan meluruskan niat saja itu sulitnya luar biasa. Kita coba ikhlas. Ini sedang menjelaskan nih, masalah orang mendengar ya. Kita mencoba ikhlas ini. Orang mendengar, kemudian tiba-tiba Ustaz, penjelasan tadi Masya Allah, wah hancur dah, hilang sudah, ya Allah. Akhirnya bangga, mulai bangga lagi. Susah meluruskan niat ini, susahnya luar biasa. Ya, karenanya amal hati itu memang betul-betul harus dijaga. Dan kalau ia lurus, bagus, ini pahalanya juga luar biasa. Pahala di sisi Allah luar biasa. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya amal hati ini para ikhwah harus dilatih, harus dijaga, dan harus lebih diperhatikan daripada amal zahir. Ya, sulit ya menjadi seperti misalnya Khalid bin Walid, komandan jenderal perang di Irak maupun di Syam. Dipercaya oleh Abu Bakar, bahkan usulan untuk menurunkan dia dari posisinya ditolak mentah-mentah oleh siapa? Saya tidak akan menyarungkan pedang yang sudah dihunuskan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Karena Nabi SAW mengatakan, memberi gelar Khalid Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunuskan untuk musuh-musuhnya. Saya tidak akan menyarungkan, walaupun ada beberapa kebijakan dan tindakan menurut para penasehat Abu Bakar saat itu ini sudah melampaui batas. Pedang dia terlalu tajam, kebijakan dia terlalu maju. Ada beberapa kasus, tapi Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan sarungkan pedang yang sudah dihunuskan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Setelah naik Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau ambil kebijakan pertama menurunkan jabatan siapa? Khalid bin Walid. Bukan karena hasad kepada Khalid bin Walid dengan apa istilahnya prestasinya. Karena prestasi seperti itu yang diinginkan oleh Umar tatkala beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Seorang pimpinan itu kan ingin berprestasi dalam kerjaannya. Terserah apakah orientasinya untuk Allah atau untuk yang lainnya. Tapi setiap pimpinan punya apa? Punya keinginan untuk sukses dalam apa? Kepemimpinannya. Dan sebenarnya kalau kita lihat, Khalid bin Walid adalah tipe orang yang paling cocok untuk itu. Tapi Umar kala itu, langkah pertama, kebijakan pertama yang beliau lakukan adalah menurunkan Khalid bin Walid dari apa? Dari jabatannya. Diganti langsung. Ini apa istilahnya kalau presiden? Reshuffle atau apa namanya? Perintah pertama. Ya. Langsung dikirim. Waktu itu masih perang Yarmuk. Perang Yarmuk masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bahkan beliau diperintahkan ke dataran Syam dari Irak khusus. Bahkan Abu Bakar sebelum meninggal, nanti selesai kembalikan mereka kemana? Ke Irak. Karena memang dia adalah komandan pertamanya di Irak, tapi karena orang Syam butuh, maka Abu Bakar menggesernya ke Syam. Umar naik langsung turunkan, diganti oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Diganti, langsung diganti, dicopot. Tongkat komandonya langsung diambil. Tapi subhanallah, apa sikap orang yang ikhlas itu? Biasa saja. Biasa, ini hati, biasa saja. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kenapa beliau menurunkannya? Beliau mengatakan orang-orang sudah terfitnah dalam Khalid. Mereka menyangka kemenangan kita itu dikarenakan komandan jenderalnya Khalid bin Walid.
Saya ingin tunjukkan kepada manusia bahwa kemenangan kita yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kaum muslimin tentaranya kalau siapa? Komandan Khalid. Wah, semangat orang bertempur. Menang kita pasti. Ini jenderal bukan kaleng-kaleng ini. Musuh pun kalau komandannya adalah Khalid bin Walid, mereka pun jiper. Siapa? Khalid, dan nyerah aja kita. Apapun taktik perang yang mereka lakukan itu bisa dipatahkan oleh siapa? Khalid bin Walid, seorang komandan yang memimpin satuan pasukan perang yang banyak sekali dan tidak pernah kalah kecuali di perang Uhud berhadapan dengan Rasulullah. Yang lainnya tidak pernah apa? Kalah, selalu menang baik di Irak maupun di Syam. Ini subhanallah Khalid bin Walid. Tapi Umar turunkan karena Umar ingin menjelaskan kepada kaum muslimin kemenangan datangnya dari Allah, bukan karena siapa? Khalid bin Walid. Maka dirubah langsung, diturunkan langsung. Tapi Khalid apakah malas lah, aku nggak mau lah jihad lagi, pulanglah aku. Enggak. Beliau tetap apa? Tetap memberikan subhanallah kiprahnya. Beliau tetap bertempur di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Bahkan dalam sebagian catatan sejarah disebutkan ini surat sampai ke dataran Syam. Waktu itu perang Yarmuk. Ini perang besar ya antara kaum muslimin dengan orang kafir. Perang yang pasukan kaum muslimin di Syam itu maju mundur untuk melakukan perang ini karena jumlah Romawi itu sangat apa? Sangat banyak. Maka Abu Bakar kala itu waktu itu beliau masih sakit, di akhir ayatnya beliau mengatakan, saya ingin menghilangkan keraguan mereka dengan Abi Sulaiman. Saya akan hilangkan keraguan mereka menghadapi tentara Romawi yang jumlahnya banyak dengan Abu Sulaiman Khalid bin Walid. Maka beliau langsung kirim surat cepat, dia perintahkan Khalid tinggalkan Irak menuju Syam untuk membantu kaum muslimin di sana masih ragu. Maka berangkat, beliau ambil 4.000 pasukan khususnya, satuan pasukan khusus dibawa kemana? Ke Syam. Sampai di sana beliau buat strategi, kemudian terjadi perang Yarmuk, sedangkan khalifah meninggal di mana? Di Madinah. Umar jabat, surat dikirim kepada Abu Ubaidah sebagai komandan baru. Kepada Abu Ubaidah sebagai komandan baru, dan surat sampai di tangan Abu Ubaidah di saat puncak peperangan Yarmuk sedang berada di puncaknya. Perangnya lagi sengit-sengitnya. Abu Ubaidah tetap bertempur. Dia tidak langsung katakan, Khalid, ini saya jadi komandan sekarang, kamu jadi enggak. Abu Ubaidah diam saja. Sampai perang selesai, kemenangan didapat oleh kaum muslimin, baru kemudian surat itu diserahkan kepada Khalid bin Walid. Khalid baca. Khalid bilang kepada Abu Ubaidah, kenapa surat ini datang kemarin tidak engkau langsung berikan ke saya, wahai komandan kami? Kenapa setelah perang selesai baru engkau tunjukkan? Maka Abu Ubaidah mengatakan, sungguh itu perang karena Allah, bukan karena apa? Jabatan. Dan saya melihat bahwa dalam kondisi perang yang kau pimpin masih berada di puncaknya, tidak maslahat. Saya sampaikan bahwa engkau turun dari apa? Jabatan. Ya subhanallah, keikhlasan mereka. Kalau kita kan, oh kesempatan ya. Ini antum jadi udah bawaan saya nih. Ya nih, ini dari presiden nih. Keikhlasan itu luar biasa para ikhwah. Karenanya amal hati itu harus dijaga, diperhatikan apa maksud dan tujuan kita. Karena kalau tidak, nggak ada gunanya. Walaupun Allah SWT katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kelak kami akan tunjukkan kepada mereka amal perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Salat, puasa, sedekah, perjuangan ditunjukkan. Faja'alnahu haba'an mantsura. Setelah kita bahagia, senang, oh banyak sekali amal saya, tapi kiranya amal tersebut dijadikan oleh Allah bagikan debu yang terbangan. Kenapa? Tidak ada keikhlasan, enggak ada gunanya di sisi Allah. Allah tidak menerima amal dari kita kecuali yang ikhlas. Teorinya mudah, prakteknya sangat susah sekali. Prakteknya sangat susah karena yang ngeri. Makanya taubat, istighfar, semoga amal-amal yang dulunya ada bengkok-bengkoknya diberikan Allah kepada kita. Ya, karenanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari kesyirikan dalam semua hal, dalam niat dan sebagainya, sedangkan saya mengetahui itu adalah kesyirikan. Kita tahu bahwa ini kalau kau niatnya ini enggak diterima.
Tapi kadang-kadang kita lakukan juga. Maka kita berlindung pada Allah dari ini. Dan saya mohon ampun kepadamu ya Allah dari perkara yang saya tidak tahu itu adalah kesyirikan. Ini hal yang hendaknya kita perhatikan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan melebar iblis ya. Dia ini kalau jalan kaca pinggang. Padahal apa yang hendak disombongkan dari seorang manusia? Allah mengatakan falyanzuril insanu ila falyanzuril insanu mimma khuliq. Kalau engkau sombong, mulai muncul hatimu kesombongan, coba kau lihat dari apa engkau diciptakan. Dari apa engkau? Apa yang mau kita sombongkan? Asal muasal kita itu dari setetes air mani yang hina. Kemudian kita besar, kita punya segalanya. Yang punya juga bukan kita. Siapa yang punya? Apa yang mau kita sombong? Ya, semoga Allah SWT menjauhkan dari kita dari sifat-sifat iblis, sifat-sifat kesombongan, karena ini bisa menggerogoti bahkan mungkin menghancurkan amal ibadah kita. Nasallallahu salam wal afiyah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Sudah jam 7. Ada mau ditanya atau bagaimana? Kalau tidak ada kita cukupkan. Satu aja. Ya silakan. Satu aja ya. Pertanyaannya dua. Oh. Saya biasa sholat Jumat asar di masjid umum kan. Cuman nggak rutin gitu kan. Imamnya karena Jumat asar kan nggak dengar Ustaz bacanya gimana kan gitu kan. Jadi suatu saat saya sholat maghrib. Sholat maghrib. Begitu sholat Al-Fatihahnya parah Ustaz. Apa yang saya harus lakukan? Itu yang pertama Ustaz. Sampai saya bingung apa saya batalkan gitu kan, karena memang parahnya dibacanya. Yang kedua, apabila kita masuk Ustaz berjamaah di rakaat terakhir, apa yang harus kita lakukan? Dia udah tanya Ustaz imamnya. Apakah kita ikut atau kita sholat sendiri Ustaz? Itu aja Ustaz. Yang kedua gimana tadi? Masuk Ustaz, tapi rakaat terakhir. Imam udah rakaat terakhir. Ayat akhir, apa yang harus kita lakukan? Kita ikut duduk ayat akhir atau kita sholat sendiri aja? Baik, untuk yang kedua, tentunya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Falyasna kama yasnal imam." Hendaknya dia melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Ya langsung saja kita takbir, kemudian kita ikut, walaupun kita sudah tidak dapatkan satu rakaat pun dari sholat tersebut. Wallahu a'lam. Nabi mengatakan, "Falyasna kama yasnaul imam." Maka hendaknya dia melakukan sebagaimana dilakukan oleh imam. Adapun terkait dengan sholat di belakang imam yang bahasa antum tadi parah kan itu. Parah. Maka parah di sini tentunya agak susah kita menggambarkannya. Karena kadang-kadang orang bertanya itu tajwidnya bagusnya luar biasa gitu. Jadi mendengar orang baca tertentu dia mengatakan parah kali gitu. Menurut standar dia gitu. Mungkin misalnya Syekh Abdurrahman Sudais sholat di belakang saya, pasti dia komentar gini, parah. Parah kali bacaan tajwid Ustaz tuh katanya. Karena standar beliau itu beda gitu loh. Makanya kadang agak susah mengatakan bahwa ini bacanya parah sekali. Karena kadang-kadang parah sekali. Kita dengar lumayan, antum terlalu apa? Nah gitu, terlalu tinggi apanya. Karena sama seperti makanan. Karena restoran tuh, aduh, berapa nilai? 9 Ustaz. Antum 4. Waduh. Jadi standarnya itu berbeda gitu. Standarnya berbeda. Makanya kalau pertanyaan seperti agak susah kita jawab. Karena kita juga nggak dengar. Ini gimana parahnya itu gimana gitu. Ya ada sebagian mengatakan Ustaz parahnya. Alhamdulillahnya Rabbil ngalamin. Itu udah parah tuh kalau itu. Sepakat gitu itu.
Sepakat itu. Intinya sebenarnya, kalau seandainya lahan kesalahannya itu sampai merubah makna, jelas merusak, untuk Fatihah ini kadang-kadang para ulama mengatakan memang bisa membatalkan sholat. Makanya hati-hati juga ya, imam, hati-hati, jangan peludas saja jadi imam. Ya. Karena al-imamu dhamin. Nabi mengatakan imam itu penjamin sah tidak sholat di belakang. Tanggung jawabnya apa? Besar. Tapi kalau bagus pahalanya, besar juga gitu. Maka jadi bos-bos itu, jadi pimpinan-pimpinan itu, jangan enak saja. Depan saya bos, saya pimpinan. Tapi tanggung jawabnya lebih besar. Kalau salah-salah berdosa, dosanya lebih besar. Dia yang menjamin sholat di belakang. Bahkan kalau seandainya ada beberapa gerakan yang salah dan sebagainya, sholat makmum tetap sah. Dosanya siapa yang nanggung? Imam. Makanya jadi imam itu jangan penting imam. Saya sudah 70 tahun jadi imam, masa mau digeser? Ya jangan, bukan itu kayak maksudnya. Bukan itu. Kadang ada seperti itu. Makanya kedudukan dengan kecintaan kepada harta ini dua hal yang penyakit besar pada manusia. Susah orang kalau sudah mencintai harta, ini buta kadang matanya. Cintai jabatan juga buta matanya. Maka Nabi SAW menyebutkan tidaklah dua ekor domba, dua ekor serigala dilepaskan di kawanan domba, dua ekor serigala yang lapar dilepaskan di kawanan domba, tidaklah dua serigala ini lebih merusak dibandingkan asyaraf wal mal. Kecintaan seorang kepada jabatan, kecintaan seorang kepada harta bisa merusak agamanya. Jadi dibandingkan dua serigala yang lapar dilepaskan di satu kawanan domba, tentunya domba kan kalang kabut, hancur dibuatnya, karena ini dua serigala ini sangat lapar. Ini tidak lebih merusak dibandingkan dengan rusaknya agama seorang hamba kalau ia punya sifat kecenderungan kecintaan kepada jabatan, kecintaan kepada harta. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena agak susah kita mengatakan ini sudah memang harus batal dan sebagainya, karena kita tidak dengar. Tapi intinya kalau memang batal, lanjutkan tetap sholat bersamanya, nanti diulang. Diulang. Boleh mengulang. Ya, mengulang kalau memang batal, mengulang. Namanya batal. Berubah makna memang. Iya, jika, tapi ini saya katakan tidak saya jawab dengan kondisi yang antum alami di masjid atau di mushola yang antum sholat di situ, karena kita tidak dengar. Ya. Tapi kalau seandainya memang batalkan, tetap lanjutkan sholat bersama dengan dia, nanti diulang. Demi apa? Menjaga hal-hal yang tidak baik pembicaraan kaum muslimin. Ya, kalau bisa mungkin cerita kalau memang merusak sekali artinya, bacaannya memang bukan merusak lagi tapi hancur. Bukan merusak lagi, hancur udah. Komunikasi dengan beberapa orang untuk ya kita tidak ingin menggantinya, tapi coba ikut mungkin bimbingan, ikut bimbingan sehingga akhirnya bacaannya apa? Ya, karena beberapa kasus kita pernah alami, tatkala dikasih komentar tersebut dia langsung nggak sholat lagi. Bukan nggak imam, kalau nggak imam sih mending, udah nggak sholat lagi dia mesti males lah katanya. Udah sekian puluh tahun saya jadi imam kok diprotes, udah males lah aku sholat. Ini kan sedih juga kita. Maka tujuan kita kan untuk lebih baik sholatnya, bukan untuk menjauhkan dia. Siapapun jadi imam silakan, nggak mesti kita, nggak mesti fulan, tapi kita ingin sholat kita sama-sama terjaga dengan baik dan sempurna. Jadi tetap sholat, tapi mungkin kalau diyakini itu tidak sah, maka silahkan diulang sendiri dan jangan ngajak-ngajak orang. Ulang yuk, nggak sah dari sholat kita. Wah, itu buat buat kacau ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin hanya dapat kita sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.